Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara untuk menyelesaikan operasi aritmatika atau ekspresi matematika dengan IRFV7 assembly dengan satu register dan indirect addressing mode. Kali ini kita akan memakai indirect addressing mode yang biasa ya, seperti video-video sebelumnya. Dan setelah ini kita akan memakai stack di video selanjutnya. Oke, seperti biasa, kalau misalnya indirect berarti kita bikin section data dulu. Kemudian kita bikin variabel di sini. Kita sebut aja ini list deh, list dari angka ya. Jangan lupa tipe datanya word, kemudian kita simpan aja 4 7 3 kemudian 5 kemudian 2 kemudian 1 kayak begini ya. Oke, berarti yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus menyimpan si itunya, alamat memorinya dulu, alamat memori dari ini. Berarti kita pakai R2 aja deh ya, R0 sama R1 nanti kita pakai seperti di video sebelumnya. Berarti LDR R2 sama dengan list atau alamat memori dari list. Kemudian selanjutnya kita alokasikan aja kayak begini. Masih ingat ya kalau ini 0, 4, 8, 12, jadi kelipatan dari 4 seterusnya ya. Berarti ini R2 sebagai base-nya. Kemudian kita pakai immediate value yaitu 0, atau kita nggak perlu pakai kalau misalnya untuk yang pertama. Untuk posisi pertama nggak perlu pakai. Dengan di sini kita R4, di sini baru pakai ya, wajib pakai di sini 4. Kemudian seterusnya kita R5, R5, R2, kemudian 8, LDR R6, R2, 12, LDR R7, R2, 14, 16, kemudian LDR R8, R2, 20. Coba ya kita cek dulu. Ini 0, 4, 8, 12, 16, 20. Pas ya? Kayak gitu. Udah tahu ya sekarang ini dari video-video sebelumnya. Nggak perlu dijelasin lagi ya. Kayak gimana indexingnya. Oke. Berarti sekarang kita tinggal melakukan operasinya seperti biasa. Paling kita bisa nge-store ke memori ya. Berarti kita sekarang pakai R0 dulu. Move R0, kita move value pertama yang akan kita jumlahkan, yaitu kita dari belakang ya, seperti di video sebelumnya. Ini tuh sama, kita pakai ekspresi yang sama dari belakang dulu. R0 berarti 2 tuh yang ada di mana? 2 tuh yang ada di sini ya. Ini 2. Berarti R7. Kemudian kita add R0 dan juga R8 yaitu 1. Kemudian kita multiply R0 dengan 5 tuh di R6 ya begini. Nah, kali ini bedanya dengan yang sebelumnya, di sini kita bisa menyimpan nilainya ke dalam memori. Kita bisa memakai STR yang asli nih ya. Sebentar. Seperti di sini kan kita bisa memakai STR yang asli, menyimpan nilainya ke memori seperti ini. STR R0. Terus di sini kita bikin baru aja deh. Kita bikin sebuah memori baru nih, misal untuk kita alokasiin, untuk kita simpan. Misalnya memori apa ya, storage aja deh, storage. Kita kasih word kosong aja, ini artinya dia kosong, belum nyimpan apa-apa ya. Kemudian ini register mana yang belum kita pakai? Register 9, bukan, register 1 belum kita pakai ya, R1 kita simpan di sini. Kemudian sama dengan storage. Nah sekarang storage-nya sudah menyimpan alamat dari words. Sekarang S1 ini sudah menyimpan alamat dari storage ya. Berarti sekarang kita panggil seperti kita ngeload ya, seperti kita ngeload memori, kita ngeload nilai dari memori, kita menggunakan tanda kurung siku ini. Bedanya ini kita menyimpan R1 kayak begini. Nah berarti sekarang kita nyimpan nilai dari R0 ini di dalam storage ya. Jadi nilai dari R0 kita simpan di memori yang ditunjuk, yang di alamatnya ditunjuk oleh R1 ini. Kayak gitu ya. Ngerti kan? Gampang. STR R0 R1. Berarti sekarang nilainya sudah disimpan di sini. Oke. Sekarang R0 bisa kita pakai lagi untuk operasi selanjutnya. Yaitu operasi yang ada di sini. 7 tambah 3 dulu ya. 7 tuh ini, 3 tuh ini. Berarti kita move dulu R0 R4, kemudian tambah R0 R5, kemudian selanjutnya
kita kaliin mul R0 dan R3 di sini ya. Oke, jadi ini hasilnya sudah selesai ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita ngeload ini lagi? Kita bikin temporary. Di sini yang belum kita pakai mana? R9 kan. Berarti kita bikin aja nih temporary-nya di R9. Kita load-nya di sini aja. LDR R9 R1. Kayak gitu. Load-nya kayak sebelumnya. Langsung ya. Berarti sekarang yang terakhir R9 ini kan berperilaku sebagai temporary ya. Berarti kita di sini bisa memproses hasilnya dengan cara sub R0 R9 seperti sebelum-sebelumnya ya. R9 ini R0 ini kita kurangi dengan R9 yang ada di sini. Ya begitu ya. Oke, sekarang harusnya di sini sudah selesai. Mari kita buktikan. Decimal unsigned lagi. Di sini dia nyimpen R1 tuh nyimpen storage ya, nyimpen alamat dari storage, dan R2 nyimpen alamat dari list kan, seperti yang bisa kita lihat tuh di sini. Kemudian kita step into proses yang sama dengan sebelumnya. Ini jadi 15, kemudian move lagi, ini jadi 7, multiply jadi 10, jadi 40. Kemudian di sini kita load lagi nih. Ini kita load ke R9 nih. Nanti kita bakal ada nilai dari R1 yang sebelumnya dia bakal masuk ke R9. Nah kan 15 nih hasil dari ini, 2 tambah 1 3 dikali 5 jadi 15, dia masuk ke R9 tuh. Kita pakai LDR yang hasil yang kita setor tadi ya. Oke, nah sekarang sisanya tinggal kita sub aja seperti biasa, dan sekarang hasilnya sama ya seperti tadi, seperti di video sebelumnya, itu 25. Ya, 25 karena 7 tambah 3 10 dikali 4 dikurangi 2 tambah 1 3 dikali 5 15, 40 dikurangi 15 sama dengan 25. Oke, gampang ya, gitu aja ya, sama aja kayak di sebelum-sebelumnya. Cuma bedanya kita ngakses nilainya tuh agak berbeda aja ya. Itu aja perbedaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.